A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzaban nar. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala aidan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, momen kali ini ada 4 pertemuan firman Allah Subhanahu wa taala beserta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya ke saya, "Ustaz, saya mengucapkan selamat tahun baru boleh nggak ya?" Saya bilang boleh-boleh aja. Tapi kalau yang tanggal 25-nya nggak usah saya jawab dan nggak perlu dikaji, nanti ada yang tersinggung kan. Tapi yang selamat di tahun baru baik-baik saja, orang setiap hari juga kita selamat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan ya, mengucapkan selamat. Karena ucapan selamat ini mau selamat tahun baru, mau selamat menempuh hidup baru, mau selamat ulang tahun, itu adalah ungkapan doa. Ya, ungkapan doa agar mendapatkan keselamatan, kedamaian. Itu satu makna dengan kata Islam. Aslama yuslimu islaman wa musliman dan lain sebagainya. Jadi jangan kita beragama yang menyusahkan hidup kita. Ya. Mau tahun baruan nggak boleh, ya jangan. Secara ontologis dan epistemologisnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu adalah tahun yang kebetulan berporos pada syamsiah, perputaran matahari, dan kadang kita menggunakan tahun yang berporos pada qamariyah, yaitu tahun hijriah yang berpatokan pada perputaran bulan. Nggak ada masalah. Yang perlu dipermasalahkan itu adalah sisi aksiologisnya, dengan petasan, dengan bermaksiat, dengan melakukan tindakan-tindakan yang enggak benar, itu yang dipermasalahkan. Jadi kita jangan mencampur adukan sesuatu pada bagian-bagiannya seolah-olah semuanya adalah tidak boleh. Kenapa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, orang mau ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada planet, ada tata surya yang lain, itu ada sunatullah semua kan? Betul nggak? Oh, kita hanya berpatokan kepada qamariyah yang syamsiah, enggak, ya itu yang keliru. Ya kan? Mau pakai tahun baru yang syamsiah atau kita kenal dengan miladiyah, ya oke-oke saja. Orang kalau gajian juga yang diingat juga tahun itu, tanggal itu. Masa iya giliran tahun baru kita sok-sok, oh nggak boleh itu. Tapi tiap bulan yang diingat adalah tanggal 27, 28 sampai 30. Kalau udah 30 belum masuk, deg-degan ini, jangan-jangan ada masalah ini, gitu ya. Itu tidak masalah. Karena apa?
Karena memang itu adalah di dalam pergantian silih bergantinya siang dan malam, berarti akan berkonsekuensi terhadap hari, terhadap minggu, terhadap bulan, terhadap tahun. Ya kan? La ayatil lil albab. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda penciptaan, tanda-tanda kekuasaan untuk orang-orang yang mau mikir gitu. Jadi saya jawab enggak masalah tahun baru kita mau patokannya miladiah, mau patokannya hijriah, mau pakai dua-duanya, mau pakai salah satu, itu semua adalah sunnatullah. Jadi jangan berlebihan di dalam beragama. Saya garis bawahi ya, tidak yang tanggal 25. Ya kan? Karena itu bukan sunnatullah, itu udahlah. Itu urusan masing-masing saja. Ya kan? Tapi kalau yang tanggal 1, ya mau diapain? Mau ada orang yang memperingati, mau enggak, tetap tanggal 1 ada. Karena itu adalah sunnatullah. Yang terpenting adalah aspek aksiologisnya, ya jangan berlebihan, jangan melakukan kemaksiatan. Seharusnya justru menjadi tempat kita untuk bermuhasabah. Oh iya, kok udah tua ya, kok tahu-tahu sudah putih ya rambutnya, kok tahu-tahu sekarang sudah 2025 ya. Aduh, berarti jatah kita di dunia makin berkurang. Maka disitulah kita bermuhasabah. Ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun, ada muhasabah akhir tahun, ada muhasabah awal tahun, yang semuanya dalam konteks bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dikasih kesempatan. Jadi sekalian memang daripada saya jawabnya satu persatu, saya jawab aja sekarang, ya kan? Ya. Bahwa boleh-boleh saja, bahkan itu harusnya dimanfaatkan untuk kita memulai sesuatu yang baik. Mudah-mudahan di tahun 2024 mungkin saja apa-apa yang kita programkan belum berhasil, mungkin saja ujian hidup kita banyak. Di tahun 2025 mudah-mudahan hajat kita dikabulkan, rezeki kita ditambah, masalah-masalah kita diselesaikan, dan kita semakin menjadi hamba yang soleh, yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan bersamaan dengan tanggal 1 Rajab. Ini momen itu belum tentu terulang nih. Ya. Apa istimewanya? Yang istimewanya bukan 1 Januarinya, tapi bulan Rajabnya. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya. Ada 12 bulan. Jadi yang menetapkan ada 12 bulan itu bukan manusia bikin-bikin. Ya. Allah sudah memberikan ketetapan, sesungguhnya bilangan bulan di dalam 1 tahun 12 syahrun, 12 bulan. Itu ketetapan Allah ya, bukan manusia yang bikin ya. Ya kan? Dan sejak dunia ini diciptakan, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak masa di mana bumi diciptakan, Allah sudah menentukan lagi minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada arba'atun hurum. Jadi hurum ini jamaknya dari haram, karena ada lebih dari 2. Kalau 2 kita mengenal ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Haramain. Ada 2 tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hurum ada 4.
Jadi ada 4, walaupun di dalam Islam dikatakan semua hari itu baik, betul ya? Semua hari itu dipenuhi keberkahan bagi orang-orang yang mau mendapatkannya. Makanya jangan kalau mau nikahin anak segala macamnya, mungkin di satu tempat ada hitung-hitungannya macam-macam ya, silahkan sajalah. Tapi kalau seorang muslim mengatakan hari apa saja bagus. Cari kemaslahatan aja. Jangan karena hitung-hitungan nikahin anak di hari Jumat. Ada masalah nggak? Ya nggak apa-apa. Yang kondangan yang pusing. Betul ya Pak? Hari kerja mau Jumatan. Cari kemaslahatan ya, hari Sabtu, hari Ahad gitu kan. Itu cari kemaslahatan. Ya kan? Karena semua hari adalah bagus. Tapi di antara yang bagus-bagus itu ada apa, minha arba'atun hurum, ada 4 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bulan itu? Yang pertama adalah Rajab. Jadi ini kita ada di bulan yang terpilih. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang milihnya siapa? Yang milih Allah sendiri. Ya, yang milih Allah sendiri. Kalau 17 Agustus kan kita yang milih. Belum tentu Allah mengatakan Agustus itu bulan mulia, betul ya? Tapi sebagai orang Indonesia mengatakan Agustus bulan kemerdekaan, ya kan? Tapi ini Allah yang memilih Rajab pertama. Yang kedua apa? Yang kedua Zulqa'dah. Bulan yang kita lupain. Kita kan biasanya Ramadan rame-rame, bulan Syawal rame-rame, halal bihalal terus. Habis itu masuk bulan Zulqa'dah, lupa kita kalau ada bulan itu. Betul ya? Udah nggak puasa lagi, udah nggak rajin sholat malam lagi, ya kan? Padahal itu bulan yang dimuliakan. Kemudian apa? Zulhijjah dan Muharram. Nanti orang bertanya, kenapa nggak Ramadan? Beda lagi. Ramadan lebih dari 4 itu, ya kan? Lebih dari 4 itu. Tapi 4 itu saja. Pertama apa? Bulan Rajab. Yang kedua Zulqa'dah. Yang ketiga Zulhijjah. Yang keempat Muharram. Jadi bulan Rajab ini adalah pintu masuk bulan yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan julukan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak main-main. Jadi kalau bulan Rajab kok masih males ibadah, ya kan? Masih males ngerjain perbuatan baik, sedekahnya tidak meningkat, rugi. Oke lah, sudah lewat ya, berapa hari, masih panjang, ya kan? Masih panjang. Kenapa bulan Rajab itu kemudian menjadi mulia dan bahkan sampai ada doa khusus yang dibaca oleh setiap mukmin, mau itu setelah sholat, mau itu setiap saat, sambil naik motor, sambil berkendara, sambil jogging, sambil goes, nggak ada masalah, tidak harus setelah sholat. Ya, doa itu kita dapatkan di dalam sebuah hadis, ya, dari Al-Baihaqi maupun dari At-Tabrani, tapi sumbernya sama, yaitu dari Anas bin Malik. Yaitu doanya, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu dibaca. Gampang kok ngapalinnya, nggak rumit. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami
di bulan Ramadan. Nah, para ulama kemudian membuat struktur berpikir terkait dengan 3 bulan ini. Ya kan, 3 bulan ini. Walaupun Sya'ban itu tidak dimasukkan di dalam 4 bulan yang dimuliakan, tapi Sya'ban punya predikat kemuliaan yang lain sehingga disebut Syahrul Rasulullah. Pada bulan Sya'ban nanti tidak ada bulan-bulan di mana Rasulullah berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Makanya disebut Syahrul Rasulullah. Jadi Rajab ini disebut Syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban disebut Syahrul Rasulullah, bulannya Rasulullah. Dan Ramadan menjadi Syahrul Mukminin, bulannya orang-orang yang beriman. Bulan kita, Ramadan itu bulan kita. Sampai kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulannya orang-orang beriman, karena hanya orang beriman yang dipanggil. Yang merasakan banyak orang. Penjual timun suri merasakan, walaupun kadang nggak puasa dia kan, tapi merasakan dampaknya. Orang-orang non-muslim merasakan, dagangan-dagangan itu di grosiran yang mayoritas yang punya non-muslim merasakan juga. Tapi sejatinya itu adalah bulannya orang beriman. Nah, jadi kita tidak boleh memisahkan 3 bulan ini. Kita hanya mikir ntar aja deh Ramadan. Nah, kita justru para ulama bahkan membuat struktur berpikir dan berbuat Rajab ini adalah bulan menanam kita dari sekarang. Mulai puasa sunnah, mulai sholat malam, mulai banyak sedekah, mulai menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Karena apa? Di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini, perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya, perbuatan buruk dilipat gandakan dosanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian nih, ya kan? Kalau baik berlipat-lipat kita. Sholat kita yang tadinya di bulan yang kemarin sebelum 1 Rajab, anggaplah pahalanya misalnya 1, mungkin di Rajab ini dilipat gandakan. Berapa? Allahu a'lam bishawab. Karena Allah memberikan berbeda-beda kepada manusia. Si A sama-sama sholat berjamaah, yang satu dapat berapa, satu dapat berapa, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, gak usah kita pusingkan. Tapi satu kesimpulannya, orang yang berjamaah ini, yang satu nggak bisa Fatihah, cuma ikutan, yang satu surat-surat pendeknya terbatas, yang satu tidak khusyuk, yang satu khusyuk, tapi karena berjamaah diangkat bersama-sama. Itu kelebihannya, Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian sholat sendirian, kurang ini, kurang itu, hanya ditanggung sendiri, bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Tapi kalau sholat berjamaah, ini sudah satu paket bersama imam, tanggung jawab imamnya, diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang-kurang ini dianggap sebagai satu kesatuan, kecuali kita sudah keluar dari jamaah. Misalnya nih, sudah berjamaah terus kita batal keluar, sebelum kita masuk lagi, nah, kita tidak masuk paket, tapi begitu masuk lagi itu satu paket, mau walaupun jamaahnya cuma dua orang. Jadi kalau di kantor misalnya kita cari, kita sholat, jangan sebaliknya ada jamaah malah sholat sendiri, keliru. Justru kalau perlu kita cari teman, ya sholat berjamaah, ya kan? Sholat berjamaah walaupun 2 orang, misalnya di rumah sama istrinya, sama anaknya, berjamaah itu diangkat semuanya sebagai satu paket, kita beribadah. Itulah keistimewaan berjamaah. Maka kalau nggak ada halangan betul-betul gitu, usahakan dimanapun berada, di rumah mungkin hujan deras wah ada anaknya, yuk kita sholatnya berdua, ada istrinya, ada suaminya, sholat berdua. Nah, itu menjadi satu paket. Nah, di bulan Rajab ini amaliyah itu dilipat gandakan. Baca Quran, ya kan? Berpuasa, ya kan? Silahkan mau berpuasa kapan saja, tapi yang paling bagus adalah yang disunahkan oleh Nabi
sesuai dengan puasa yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Misalnya Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid di tengah bulan, puasa Daud dan lain sebagainya. Ya, ada yang mau puasa terus, ya silahkan saja. Satu kebaikan dilipat gandakan. Ada yang hanya memilih hari-hari tertentu, silahkan saja. Yang penting jangan sampai Rajab ini nggak ngelakuin apa-apa, sibuk nyari duit, yang dicari juga nggak datang-datang, segitu-gitu aja. Makin nambah waktu seolah-olah akan sama, tapi ternyata tidak. Karena bisa jadi ciri-ciri tidak berkahnya rezeki kita itu adalah dicari habis-habisan tapi nggak nambah-nambah. Makanya ketika kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab, ada minimum 4 kategori keberkahan. Ya, ini ciri-cirinya kita lihat saja. Dan jadi kita mengatakan keberkahan, misalnya ada orang ulang tahun, kita barakallahu fi umrik misalnya kan ya, hanya jadi ucapan-ucapan kosong. Kenapa? Karena kita nggak tahu definisi keberkahan itu apa sih. Terus kita kalau ketemu orang, semoga berkah ya. Kita ada orang menikah juga berdoa kan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, misalnya kan itu ya. Tapi kita tahu tak keberkahan itu apa yang dimaksudkan? Jadi kita kata-kata barokah itu kalau kita buka sedikit ya kan penafsiran tentang firman Allah berkaitan dengan walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan saja penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa, maka akan turun keberkahan. Apa yang dimaksudkan keberkahan? Yang pertama itu adalah keamanan diri. Jadi kita mengatakan semoga berkah ya, itu sebenarnya kita mengatakan semoga Anda, semoga antum, semoga kalian itu senantiasa fi amanillah, senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi berkah yang pertama. Jadi nggak asal kita ngomong berkah. Kita minta Allah diamankan diri kita. Maka kalau kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Yang pertama itu kita minta perlindungan di dalam apa makna dari keberkahan, diberikan perlindungan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua itu dicukupkan. Maka rezeki yang berkah itu rezeki yang aman, dapat duit nggak dicopet orang, ya kan? Dompetnya nggak hilang. Itu kemampuan kita sehebat apapun kita susah menghindari yang begitu kan? Ketelingsut duitnya, itu kan tidak aman namanya. Tapi kalau kita minta keberkahan kepada Allah, salah satunya adalah diamankan. Uang 10.000 alhamdulillah tetap ada, ya kan? Nggak dicuri orang, nggak hilang, nggak jatuh. Jadi minta diamankan. Yang kedua dicukupkan. Bapak ibu punya gaji 50 juta, tapi nggak cukup, itu banyak loh. Tapi punya gaji 5 juta cukup, itu banyak. Maka ciri berkah itu kita minta kepada Allah itu cukup, bukan jumlah. Ya Allah berikanlah aku gaji 100 juta. Emang ada jaminan 100 juta itu cukup dalam kehidupan kita? Lah orang cicilannya 99 juta, gaji 100 juta nggak cukup kan, betul nggak? Tapi gaji 5 juta nggak punya cicilan, cicilan motor 500.000 atau 1 juta malah cukup kan? Jadi yang kita minta kepada Allah keberkahan itu adalah kecukupan. Kita bermimpi wah itu gajinya 120, itu gajinya ini direktur PLN itu gajinya 210 juta ditambah tantiem dapat dia bisa 1 bulannya misalnya nih, coba ya kan? Saya kadang-kadang ya lu ngitung gaji orang mulu kerjaannya, jangan salah kalau dia nanti cicilan rumahnya itu 50 juta sebulan, ya kan?
Jadi kita berkah itu adalah minta dicukupkan. Tadi diamankan, yang kedua dicukupkan. Jangan lihat jumlahnya. Tapi kalau Allah cukupkan, anakmu sekolah ada, ya kan? Pengen beli sarapan ada. Ya sarapannya jangan di kafe lah, sarapannya di Sawan Permai. Itu kan manusia kan merasa cukup itu penting, ya kan? Yang problem itu kan kita keinginan, bukan kebutuhan. Motor udah punya, pengen yang NMAX yang gede, ya kan? Yang gedean motornya dibanding orangnya kan? Belum kecapek, ngutang sana, ngutang sini, itu problem. Kita jadi nggak cukup jadinya. Orang yang minta keberkahan itu, ya Allah, berapapun yang kau berikan, ku terima dan cukupkanlah. Ternyata cukup-cukup aja. Yang gajinya 2 juta dan gajinya 200 juta sama-sama cukup, bisa hidup, bisa makan. Yang 200 juta malah pusing, cicilannya 150 juta, mobil, motor, apartemen, itu ya. Nah, berkah itu adalah tadi keamanan, yang kedua adalah kecukupan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, kenapa dibilang barokatis samawati wal ard, diberikan berkah yang turun dari langit dan bumi? Itu adalah pertumbuhan. Jadi nanti kalau kita sudah diamankan, sudah dicukupkan, bertumbuh. Makanya kita diminta membayar zakat agar itu tuh bertumbuh. Kenapa kita diminta untuk melakukan sedekah dan sebagainya? Agar apa yang didapatkan tuh bertumbuh. Makanya kemudian Allah kasih insentif dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk peluang kepada manusia. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah apa? Kamathali habbatin, seperti sebulir padi, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, yang sebulir itu tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai tumbuh berapa? Tumbuh 100 bulir. Jadi 700 kalinya. Nyimpan uang di mana yang 700%? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin, tadi kan aman, yang kedua cukup, yang ketiga bertumbuh, infak. Di bulan Rajab ini perbanyak infak. Lagi-lagi jangan berpikir jumlahnya. Malu Pak, masa nyumbangnya cuma 1000? Lah 1000 yang ikhlas ini bisa mengalahkan 100.000 yang tidak ikhlas loh. Yang tadi saya bilang amplopnya 10 juta itu kalau ikhlas alhamdulillah, kalau nggak ikhlas ya biarin aja, itu bukan uang saya, ya kan? Mau dikasih, ya kan? Ngasihnya juga diem-diem, ya. Tapi kalau ikhlas mungkin jadi rezeki buat beliau-beliau yang ngasih itu, jadi rezeki buat saya yang jadi perantaranya, ya kan? Dengan niatan baik, walaupun mungkin niatannya apa-apa kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan menjadi sebuah niat baik semua, bukan karena ada acara di TV sebelumnya kan gitu kan. Tapi bagi kita mau 1000, 2000, 5000, berfikirlah bahwa itu adalah sedekah kita di bulan Rajab. Mau dikasih pengamen, pengemis, jangan ada pengamen, nah dia lagi kerja dong, jangan ngamen, jangan bilang begitu. Itu urusan dia dengan Allah saja. Urusan kita adalah bismillah, mungkin pengamen itu belum makan, kasih 1000, kasih 2000. Ada pengemis, oh ini kan pengemis kan rumahnya di Indramayu, gedong-gedong gitu. Ya nggak usah mikir begitu kalau mau sedekah. Mau dia rumahnya gedong di sana, mau dia punya mobil, mau apa, itu bukan urusan kita. Kalau dia berbohong, biarlah dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Niatan kita cuma satu, bismillah nih bulan Rajab, saya mau sedekah 2000 rupiah. 2000, 20.000, 200.000, 2 juta, 20 juta, itu sama di dalam pandangan Allah. Yang penting kita ikhlas sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah itu biar apa? Bertumbuh, karena harta yang kita infakkan di jalan Allah, apakah itu untuk masjid, apakah untuk kegiatan-kegiatan masjid, apakah itu untuk pengemis, untuk anak yatim,
akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sebagaimana sebulir padi yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai tumbuh lagi 100 bulir. Makanya orang-orang yang rajin sedekah itu rata-rata tidak miskin. Meskipun mungkin belum tentu kaya juga. Tapi karena itu ditumbuhkan oleh Allah, maka kemudian rezekinya tuh ada aja. Ya, tadinya mau begini, oh alhamdulillah ada tambahan, alhamdulillah ada bonus, alhamdulillah jual sepeda laku, alhamdulillah ada maklaran motor laku. Itu sesuatu yang di luar kemampuan kita, biarlah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita memancingnya dengan bersedekah. Nanti terus sampai Ramadan dan sebagainya ya. Jadi itu yang pertama tadi apa? Diberikan keamanan. Yang kedua, diberikan apa? Kecukupan. Yang ketiga, diberikan pertumbuhan. Baru yang terakhir adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima. Berkah itu diamankan, dicukupkan, ditumbuhkan, dan diterima. Bukankah puncak dari ibadah dan amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu puncaknya. Makanya ketika ada orang berkurban, bukan darahnya, bukan dagingnya, ya, wah saya kurbannya kambingnya kecil, si ono kambingnya gede, siapa yang diterima? Tidak tahu, karena bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan bulunya, bukan kakinya, tapi niatan ikhlas kepada Allah, sebagaimana keikhlasan Nabi Ibrahim, keikhlasan Nabi Ismail, itu yang diharapkan. Maka berkah itu salah satu artinya adalah diterimanya amal-amal kita. Makanya kita minta, berdoa kepada Allah, minta keberkahan di bulan Rajab, termasuk minta agar amal-amal kita ini tidak ditolak, karena nanti ini akan diangkat. Jadi bulan Rajab ini bulan kita nanam, mulai Bu ya, namanya nanam dari kecil. Yang tadinya sholat sunnahnya itu jarang-jarang, ayolah tambahin sholat sunnah, kan namanya menanam. Yang tadinya puasanya jarang-jarang, mulai deh kalau mau puasa 10 hari di awal nggak puasa ya, misalnya, udahlah ambil Senin Kamis saja, ya kan? Oh Senin Kamis pun belum kuat, ya sudah deh Senin saja, karena Kamis banyak rapat misalnya kan, konsumsinya lumayan ini kan, misalnya begitu kan. Namanya manusia kan banyak juga kepentingannya, tapi jangan tidak sama sekali, namanya membuang kesempatan. Emang kita tahu Rajab tahun depan kita masih ada? Belum tentu. Makanya manfaatkan. Yang belum pernah puasa, ayolah, nggak apa-apa, sekali saja hari Senin, nanti minggu depan hari Senin, minggu depan lagi hari Senin misalnya, atau tambahin deh sama Kamis, atau enggak saya sebulan sekali aja, ya sudah ambil tanggal 13, 14, 15 atau 15 saja, enggak masalah, tidak harus semuanya diambil, karena manusia kemampuannya beda-beda. Tapi ya jangan enggak sama sekali dong. Kok sayang sekali. Sholat malam juga, aduh saya nggak bisa setiap malam, karena harus kerja, pulangnya udah tengah malam. Ya sekali-kalilah di malam minggu yang nggak ada kerja, atau malam Senin yang siangnya libur, minimal adalah. Jadi ketika nanti kita menghadap Allah, kamu saya kasih kesempatan bulan Rajab yang penuh keberkahan, yang amal-amal dilipat gandakan, kamu kosong nilainya ini, kan kita jadi malu nanti kan. Sekali-kali kita ambil sholat sunnahnya, kalau wajib haruslah, mau bulan apapun namanya wajib harus dijalankan, tapi sunnah-sunnahnya kita lakukan, karena kita sedang menanam di bulan Rajab.
Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa dan membuka pintu keberkahan di bulan Rajab? Ternyata ini bulan yang memang istimewa, bulan yang betul-betul di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala? Apa? Nah, kita bisa baca di dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah. Jadi yang disebut pertama itu adalah keistimewaan Allah. Maha suci, maha besar, maha benar, maha berkuasa, maha adil, maha bijaksana, maha kuat, dan lain sebagainya, ya kan? Subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi subjeknya siapa? Subjeknya Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada orang-orang yang waktu itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, keimanan orang sulit diukur. Iya, aku masuk Islam, ya, tapi keimanannya sulit diukur. Setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, baru bisa diukur. Ada orang yang semakin beriman. Salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu nama aslinya ya Abu Bakar, ya, dapat gelar namanya As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya bisa berarti benar atau bisa berarti yang membenarkan. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, dia langsung, jika yang berkata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pasti percaya. Maka dikasih gelar As-Siddiq, selalu percaya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sejak kecil sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ada sahabat yang begitu mendengar itu langsung beriman. Ada sahabat yang mendengar itu, ini mah bohong. Masa iya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, masa dalam satu malam? Pada masa itu kan meragukan, ya Pak. Kalau kita ini, kalau kan dulu kan pasti perjalanan darat ya, naik onta, naik kuda, itu bisa berhari-hari sampai ke Baitul Maqdis, sampai di Palestina dari Masjidil Haram di Mekah itu bisa 40 hari naik onta. Dan lentor kan, kita ke Depok aja naik onta mungkin bisa seharian kali ya. Imam Pang istirahat, ya kan, naik onta jalannya kayak gitu. Nah, kalau kuda mending bisa dipacu, ini pada rata-rata naik onta karena bawa barang kan. Nah, jadi mereka tidak percaya, wah ini mau cerita, nggak bisa ini, kembali kepada kekafiran. Tapi ada yang munafiknya muncul, nggak enak lah, gue udah ngomong beriman masa gitu tiba-tiba kita nggak ngomong beriman gitu kan. Munafiknya muncul, sebenarnya dia tidak percaya tapi nggak enak mau ngomong, maka mulai terbelah kan, mulai terbelah. Tapi kemudian ketika dijelaskan subjek utamanya itu siapa, bukan Rasulullah, bukan Muhammad yang melakukan perjalanan ini, tapi adalah Allah. Makanya subhanalladzi, maha suci Allah yang, ya kan, asra bi abdi, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang ngejalanin itu Nabi Muhammad jalan sendiri apa Allah yang memperjalankan? Allah yang memperjalankan. Sama kayak saya ke Rawamangun, nggak kerasa nih
di mobil ada kecoa ikut, betul ya? Ikut di mobil nih, kecoa. Tiba-tiba sampai Rawamangun. Terus dia cerita sama temennya di Rawamangun. Gua orang Depok. Kira-kira kecoa Rawamangun percaya nggak? Nggak percaya kan? Gimana lu jalan ke sini? Betul ya? Kalau pernyataannya adalah gua jalan dari Depok ke Rawamangun, pasti kecoa Rawamangun tidak akan percaya. Ah, bohong lu gitu ya. Tapi kalau dia cerita gue ke Rawamangun ikut mobil bos gue gitu, percaya nggak kira-kira? Oh iya, orang ikut mobil, betul nggak? Sama, Isra Mi'raj itu juga sama. Rasulullah itu menurut saja Allah lah yang memperjalankan hambanya. Asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Jadi ini poinnya adalah kalau Masjidil Haram kan aman-aman saja, ya, masjid yang diberkahi, yang di sana amal ibadah itu mudah-mudahan semuanya berkesempatan datang ke sana baik sebagai jamaah haji maupun umroh. Sholatnya itu nilainya berbeda. Ya, sholatnya, ibadahnya di sana berbeda. Di Masjid Al-Mukhlisin misalnya 1, pergi ke Masjid Nabawi jadi 1000 kalinya, pergi ke Masjidil Haram 10.000 kalinya. Jadi kalau kita tidak sampai punya keinginan ke sana itu rugi. Kesampaian apapun tidak, biarkan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya jangan hilang. Karena orang yang berniat sudah yakin. Jadi kan sering saya sampaikan ya, niat itu di dalam struktur dalam bahasa Arab ada yang sampai apa? Ada yang alhammu, ada yang aljasmu, ada al-azmu ya. Alhammu itu iya saya pengen umroh ya kan? Tapi nabung nggak pernah, cari brosur nggak pernah, browsing internet nggak pernah. Itu namanya berhayal, nggak dapat apa-apa, hanya berangan-angan. Naikkan dong levelnya jadi al-jazmu. Kepingin haji, datang. Mana ada brosur haji? Datang ke Bank Muamalat atau Bank Syariah Indonesia. Pak, saya mau buka tabungan haji tapi duitnya cuma ada 500.000. Nggak apa-apa, buka. Nanti nyicilnya 100.000. Kapan nyampenya? Nggak usah mikir. Kalau dipikirin mah stres, ya kan? Pikirin stres. Pokoknya tiap bulan masukin 100.000. Mau kapan? Mau 50 tahun lagi? Nggak apa-apa. Itu sudah al-jazmu, sudah dihitung pahala. Kalau kesampaian alhamdulillah, nggak kesampaian sudah ada catatan bahwa kita memang sudah sungguh-sungguh. Apalagi sudah azam, sudah al-azmu, sudah nyicil. Nyicilnya udah banyak nih, 500.000 rutin. Sudah lihat-lihat bagaimana tata cara beribadah haji, sudah lihat di internet, di YouTube, kayak gini manasik ya. Itu sudah niatan besar. Jika tercapai itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, pahalanya sudah dihitung seperti orang yang melakukan ibadah tersebut. Kan nggak sulit, Pak. Susah nggak sih kira-kira datang ke Bank Muamalat atau Bank BSI untuk buka tabungan haji? Susah nggak kira-kira? 500.000 bisa pertama. Nyicil 100.000 masukin bisa. Satu tahun baru dapat 1.200.000. Nggak apa-apa. Nanti biarkan Allah yang memberi jalan. Kenapa? Karena sudah disampaikan Masjidil Haram, Masjid Madinah Nabawi,
sebenarnya satu lagi adalah Masjidil Aqsa. Hidup kita ini udah sempurna kalau kita sudah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa, udah tenang-tenanglah gitu kan. Nah, kalau belum, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan di umur kita yang tersisa ini bisa ke sana. Karena itu sudah jelas alladzi barakna haulahu. Tempat-tempat itu kami berikan keberkahan, lagi-lagi keberkahan di sekelilingnya, bukan hanya di masjidnya, di sekelilingnya, di halamannya, di kanan kirinya. Makanya kalau kita ke Masjid Nabawi ataupun Masjid Haram kan ada wilayah haram, ada wilayah non haram kan. Kalau kita mau masuk ke sana kita sudah harus mengenakan pakaian ihram segala macamnya. Nah, itu adalah sesuatu. Maka di bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memainkan peran yang luar biasa memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mengambil lagi dinaikkan ke Sidratul Muntaha dengan Mi'raj dan mendapat perintah salat. Maka Rajab ini menanamnya, salatnya kita benerin jamaah, kalaupun terpaksa sendiri yang bagus lah, jangan asal ada, jangan subuhnya kesiangan, duhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghrib ke isaan, isanya ketiduran, rugi ya, karena perintah sholat itu di bulan Rajab. Rajab ini kita tanam, nanti Sya'ban kita semai, makin rajin, ya kan? Rasulullah berpuasa sangat banyak di bulan Sya'ban, melebihi bulan-bulan yang lain. Ramadan udah biasa salat malam, udah biasa puasa, udah biasa sedekah, tinggal lancar aja mengambil pahala karena Ramadan dianggap bulan memanen keberkahan, memanen pahala, dan bulan untuk mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita dapatkan keberkahan itu di bulan Rajab. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita, diberikan apa tadi? Ditumbuhkan apa-apa yang kita lakukan dan diterima amal-amal yang kita lakukan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, ada waktu 5 menit, silahkan kalau ada yang bertanya. Saya di beberapa tempat selalu ada yang bertanya tentang puasa 10 hari di awal Rajab. Kalau ada yang bertanya saya jawab, kalau nggak ada ya nggak usah saya jawab ya. Terima kasih, silahkan kalau ada yang bertanya. Ada? Apa udah jelas apa yang saya sampaikan? Ibu-ibu ada bertanya? Cukup ya? Ya, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya jawab saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bulan Rajab ini bulan kebaikan. Mau berpuasa kapan saja silahkan. Yang mau berpuasa 10 hari full juga silahkan. Yang tidak ada masalah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah jangan membatasi waktu. Misalnya puasa 10 hari full, habis itu nggak puasa lagi, malah rugi. Yang bagus itu adalah sedikit tapi konsisten. Yang paling utama adalah puasalah seperti puasanya Rasulullah. Oh, apa? Senin Kamis? Ya silahkan Senin Kamis terus. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 kita puasa. Puasa Nabi Daud silahkan. Selang-seling, Senin puasa, Selasa buka, Selasa nggak apa-apa, ya kan? Tidak perlu mengkhususkan. Oh, saya maunya hanya 10 hari. Kalau memang mampu silahkan, tapi kalau enggak, laksanakan saja apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat semampu yang kita bisa lakukan. Ya. Jadi tidak perlu ada yang mengatakan harus puasa 10 hari, ada yang mengatakan tidak perlu, semampunya saja,
ya kan? Mampunya dua, mampunya satu, tapi jangan tidak sama sekali dong, ya kan? Kecuali kita memang tidak mampu, ya tidak mampu, sakit atau apa, itu lain. Puasa Ramadan wajib aja boleh nggak puasa kalau orang sakit, ya kan? Apalagi puasa sunnah. Tapi kalau badan sehat bugar, kemudian kok 1 bulan nggak ada sama sekali, sepertinya kok sayang, ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan dan kemudahan kita di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخوى صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى نعم النصير. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi sabilil haq wat taufiq wal hidayah. Nasrun minallah fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.